Saya merasa gagal di pendakian yang pertama saya kemarin. Belum nyampe pos 1 saya udah muntah ya, udah kolaps lah kita bilang, bisa dibilang kecapean, nggak sanggup lagi untuk naik ke puncak. Saya merasa saya gagal. Mungkin saya tidak berbakat jadi pendaki. Jadi saya memutuskan untuk menjadi driver Grab aja lah mulai sekarang, supaya nggak nyusahin teman-teman lagi naik ke gunung. Tapi bohong. Halo guys, kembali lagi di channel Bruder Rotis. Sekarang aku juga lupa kasih tahu kalau ada segmen baru di channel ini, dimana kami semua kaum rebahan mencoba keluar dari zona nyaman dan mencoba melakukan perjalanan, yaitu dengan konsep yang baru, Bruder Adventure, dimana kami pergi mendaki gunung dan keluar dari zona nyaman kami. Nah, di pendakian kami yang pertama ini, kami akan menceritakan bagaimana pengalaman, ya bisa dibilang pengalaman atau suka duka kami selama naik Gunung Burangrang. Check it out. Nah, pendakian kami mulai dari Parompong, dari kontrakan kami. Kami naik motor ke base camp. Setiba kami di sana, kami langsung disambut dengan hal-hal yang sangat-sangat jarang sekali dijumpai para pendaki. Di mana ada satu orang perempuan, ya, gadis, masih muda banget. Dia mungkin di situ mengalami hipotermia yang saya diagnosa secara medis ya. Nah, kaget aja di situ tuh, kami sampai sekitar jam 10 malam, tapi udah ada kejadian itu gitu loh. Nah, saya sendiri yang notabene-nya mau mendaki, tidak membawa alat-alat medis, ya saya cuma bisa memperhatikan aja lah gitu kan, karena kan di sana ada rangernya, ada panitianya juga di base camp itu yang bertanggung jawab. Ya, jadi saya pribadi hanya melihat-lihat aja pada awalnya. Halo guys, nama saya Sandi Gerala Sudungan Manik. Saya juga baru pertama kali naik gunung. Dan saya sedikit panik karena saya melihat kejadian itu. Ada yang hipo dan saya tanya abang-abang, "Bang, itu kenapa sih?" Mereka bilang itu hipo dan saya mulai panik kan. Baik-baik mereka naik bawa ini pulang bawa mayat kan nggak lucu. Akhirnya mereka meyakinkan saya udah tidur aja dulu biar agar segar naik ke atas. Perkenalkan, nama saya Kalepan Dipasitio. Kami pendaki Burangrang. Di saat kami mendaki Burangrang, kami mau naik melihat ada suatu cewek yang kena hipotermia. Saya kira dia kesurupan padahal dia kena hipo. Saya tidak tahu bahwa dia hipo. Saya tanya teman-teman saya dan juga abang-abang saya, dia itu hipo. Padahal saya baru melihat pertama kali orang yang hipo di gunung. Awalnya kita kaget waktu kita ngelihat banyak orang yang turun ke bawah, dan setelah mereka mendekat kita ngelihat ada yang seperti digotong gitu dari atas ke bawah. Nah, setelah kita dekatin ternyata itu cewek yang lagi hipo, tapi dia nggak dari puncak, dari pos 1 kayaknya, dari camp area. Nah, di situ kita ngelihat dia belum terlalu parah hiponya, belum terlalu parah. Kita coba tenangin diri, sama tim ranger juga udah aktif semua, tapi mereka masih sedikit bingung gitu mau ngambil tindakan apa. Apalagi kalau misalkan hipo kan seperti linglung begitu kan. Cuman itu belum terlalu parah karena belum sampai melepaskan pakaian atau pingsan atau bagaimana. Jadi itu masih gampang untuk ditangani begitu. Halo guys, nah jadi gue mau cerita nih. Kemarin kita beberapa hari yang lalu kita naik ke Gunung Burangrang. Berangkat dari kosan kita menuju base camp. Dari base camp kita jam 10. Terus pendaftaran, semua administrasi udah selesai, diurus sama teman-teman.
Jadi kita disuruh, tadinya kita mau langsung naik malam itu juga. Nah, tapi ditahan sama tim dari Gunung Burangrangnya. Katanya di atas gunung itu penuh, jadi camp areanya itu penuh, kita nggak bisa langsung menuju ke puncak. Jadi kita untuk stay dulu, nunggu waktu yang tepat, yang dari atas turun, baru kita naik gitu. Nah, pada saat kita nunggu nih, kita ketemu ada satu orang perempuan yang lagi digotong. Kita kira entah kesurupan atau apa, kita nggak tahu. Ternyata dilihat, oh hipo, tapi hiponya juga masih level 1. Mungkin menurut saya tuh masih hipo level 1. Kemudian ya saya termasuk orang yang panik ngelihat begituan, tapi begitu saya lihat kondisinya nggak terlalu berat, masih bisa ditanggulangi sama tim-tim ranger dan tim-tim dari Gunung Burangrang. Halo guys, jadi kemarin kami ke Burangrang dengan Gary juga dengan Bruder Otis. Nah di sana kemarin pas kita sampai di sana kami jumpa sama pendaki cewek yang kena hipo. Nah saya sendiri sudah berapa kali sih lihat begitu, cuma yang kemarin itu saya lihat sih belum terlalu parah, masih sadar. Sebelumnya kan kita udah lihat yang lebih parah. Nah terakhir di situ si Bruder Otis menangani itu, jadi dikasih arahan supaya cewek ini cepat sadar. Nah, sedikit melengkapi cerita dari teman-teman, aku tuh posisi lagi makan nasi goreng di situ. Nah, sama Manto juga tinggal berdua lah yang masih makan. Jadi pas lihat cewek itu tuh ya belum terlalu diseriusin, maksudnya ya beresnya dulu makan baru ke situ lihat gitu kan. Ada jarak lah sekitar 200 meter. Nah setelah udah makan, aku samperin kan. Aku lihat memang ya selain ada gestur-gestur yang kayak yang tadi dibilang si Edwin itu kayak kesurupan. Karena memang apa ya, si ranger, si orang-orang sana yang bertugas di Gunung Burangrang yang di base camp itu seakan-akan apa ya, kayak mau ngeluarin gitu, kayak jempol kakinya dipencet gitu kan. Ya aku mikirnya ini kan hipo gitu loh, kenapa mereka nggak mungkin nggak tahu atau salah arti atau gimana lah. Nah ternyata pas waktu mereka lagi heboh gitu kan, lagi coba usaha menyadarkan si perempuan ini, ternyata ada salah satu orang di sana yang bilang itu tuh si ini gitu, maksudnya ternyata dia orang situ gitu loh. Nah itulah maksudnya teman-teman, kalau kita itu nggak boleh meremehkan gunung lah, apalagi walaupun itu tempat tinggal kita. Lihatlah kejadiannya kan orang situ juga yang hipo kan. Jadi kita nggak boleh anggap remeh sama gunung, apalagi kalau udah malam. Nah jadi di situ aku coba dateng, aku lihat ada merah-merah di mukanya, sampai ke tangan juga tuh ada merah-merahnya. Nah untuk dari pelajaran yang udah pernah saya pelajarin, itu tuh salah satu ciri orang yang alergi, jadi ada timbul kemerahan. Nah sebelum turun juga dia menjerit gitu kan, kayak nangis kan. Kedengaran ada suara wheezing. Nah wheezing inilah yang tadi disinggung kalau si Gary juga punya riwayat asma. Asma itu kalau dia bernapas kan kayak bunyi dia hing hing. Nah itu bengek lah, kalau di orang Sunda bilangnya bengek. Nah jadi aku tanya dia ada riwayat asma, kata orang-orang situ sih nggak ada. Nah ya udah, aku datengin dia, aku suruh Neng coba tarik nafas dalam, keluarin pelan-pelan dari mulut. Nah dia ikutin sekali, 2 kali, 3 kali, udah habis itu dia tenang, dia tidur gitu. Selesailah kasus hipo itu, dia dibawa ke salah satu kayak warung warga yang di sana. Mungkin dia istirahatnya di situ, nggak kembali ke base camp. Setelah kejadian yang hipo itu, setelah itu saya menyarankan kepada anggota-anggota saya itu supaya istirahat dulu sebelum melakukan pendakian, karena kita akan melakukan pendakian itu jam 4 subuh dan saya ditunjuk sebagai leadernya dalam pendakian itu. Jadi saya menyuruh mereka untuk istirahat dulu, pulihkan semua tenaga, supaya nanti waktu kita mulai start jalan itu badan masih fit. Dan setelah saya bilang untuk istirahat dulu, saya langsung saya duluan istirahat di situ, karena saya juga menjaga kesehatan saya pribadi dulu untuk agar supaya memimpin mereka gitu. Setelah itu Mang Manto suruh kami untuk tidur.
Tapi saya tetap berkeras untuk tidak tidur karena di saat itu saya belum ngantuk. Dan Bang Manto memutuskan untuk tidur. Setelah berbicara berapa menit, saya memutuskan untuk tidur. Mata udah tertarik-tarik kan. Habis itu saya tidur, dan sebelum tidur saya melihat Bang Edwin sama Brother Otis ngobrol-ngobrol. Padahal mereka yang suruh aku tidur, tapi mereka nggak tidur. Itulah akibatnya, muntah-muntah kan. Jadi awalnya itu kita mau tidur semua dan si leader Manto duluan tidur. Nah, habis itu nyusul Gary dan Caleb. Nah, tinggal kami bertiga nih, aku, Edwin sama Brother Otis. Awalnya sih pembahasannya ringan-ringan nih. Terakhir udah ada 1 jam, mereka pembahasannya berat lah pokoknya tentang kehidupan. Nah, aku tinggal tidur situ, nggak sanggup. Nah, jadi setelah kita nunggu di base camp, anak-anak yang lain pada tidur gitu kan, pada istirahat untuk melanjutkan perjalanan buat besok. Aku sama si Brother Otis kita ngobrol. Awalnya obrolan ringan, santai. Lama-lama masuk ke berat, mulai dari macam-macam, konspirasi, keluarga, politik, dunia, semua kita bahas. Sampai ini berat banget dan asik banget untuk dibicarakan gitu. Nah, sampai-sampai kita lupa waktu, yang lain pada istirahat. Saya dan Brother Otis asik banget untuk berbicara. Jadi ya begitulah. Nah, memang itu bener lah gitu, kayak biasa lah mungkin ya kan, karena orang baru juga, si Edwinnya baru datang, baru deket, baru ngobrol dan nyambung gitu loh. Jadi untuk orang yang senang bercerita kayak saya ini, ya udah cerita ternyata nggak lihat jam, nggak ingat waktu. Nah di situ sempet si Mantu tuh udah bangun. Kita kan janji kan berangkat kan jam 4 subuh kan. Nah Mantu bangun, loh kalian nggak tidur katanya. Ya enggak lah, kami bilang, yang penting perasaan enak aja, karena duduknya tuh sambil cerita-cerita sambil duduk sih, sambil duduk santai. Ya udah di situ kami memutuskan untuk naik. Nah saya sama Edwin itu bener-bener nggak tidur malam itu. Itulah kesalahan saya guys, jangan dicontoh ya. Nah setelah saya bangun tidur, saya kaget melihat Brother Otis dan si Edwin itu nggak tidur. Mereka masih tetap ngobrol-ngobrol aja, ngobrol asik. Ya mungkin dilihat dari pembahasan mereka sih seru, karena membahas tentang kehidupan lah. Nggak berapa lama kita memutuskan untuk packing. Setelah kita packing, semua barang udah lengkap, air sudah dipersiapkan, kita memutuskan untuk start berangkat dari base camp. Namun sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu. Setelah kita berdoa, kita mulai berangkat. Nggak berapa lama, paling sekitar 15 menitan kita jalan, itu Brother Otis sama Edwin itu udah mulai kerasa capek, udah mulai lemas gitu. Dan kebetulan posisinya Brother Otis itu ada di belakang saya. Jadi saya juga udah bilang ke Brother Otis, Gan, kalau misalkan capek jangan dipaksa, kalau capek itu berhenti Gan, jangan dipaksa, karena puncak itu nggak akan kemana-mana. Saya bilang gitu, kita jalan santai aja, kita sampai jam berapa juga di atas itu nggak masalah, saya bilang begitu. Tapi mungkin karena pendakian pertama, dia pikir itu capeknya biasa aja gitu, ya udah capek biasa aja, jalan terus. Nah ternyata di situ dia mulai terduduk, langsung muntah di situ. Kita sempat panik juga semua, apalagi saya panik karena saya yang membawa kan. Setelah kami bangun semua, kami jam 4 pagi subuh sudah berangkat menuju ke puncak, dan kami packing dulu. Habis packing kami berdoa dulu supaya kami sehat-sehat selalu, dan kami jalan ke menuju puncak. Abang saya, Bang Otis, sudah tidak kuat lagi karena dia sudah pusing-pusing. Saya bilang, ini pos 1 dekat lagi, karena jalannya nanjak terus, nggak ada jalannya yang datar. Nah habis itu Bang Otis memutuskan untuk tidak naik lagi. Pertama itu mereka mewanti-wantikan saya karena saya punya riwayat asma, terus nggak bawa obat asma. Itu kan sama dengan hamateon kan sebenarnya.
Tapi saya dengan semangat naik ke atas. Ternyata di belakang saya dia bawa tas biasa, tulang otis. Kayak ditarik bego dia nih. Mundur dia. Ternyata karena kecapean. Dia bilang berhenti dulu woi. Kami berhenti, dia buka jaket. Ternyata kepanasan. Saya juga buka jaket karena kepanasan. Naik belum sampai pos 1, tulang bilang berhenti dong katanya. Berhenti lagi kami. Saya belum merasakan kecapean. Tapi tulang otis muntah-muntah dan saya ejek tulang otis di situ kan. Mananya SKR tapi muntah juga ya, aku bilang gitu. Oh ya STR ternyata. Setelah dari base camp, kita mulai pendakian. Sebelum nanjak kita berdoa dulu sama tim-tim biar menjaga kita dari keselamatan semuanya lah dan menjaga kekompakan kita. Kita mulai pendakian. Waktu itu cukup gelap karena subuh ya, jam-jam 4. Mulai pendakian. Nah, mungkin sekitar 10 atau 15 menit ada yang minta istirahat. Oke, kita istirahat untuk pertama kali. Dan itu juga masih baru berapa lama lah. Nah, setelah dari istirahat pertama sekitar 5 menit atau 10 menit kita istirahat, kita jalan lagi nih. Udah jalan lagi, nggak lama ada yang minta stop lagi. Nah itu dia si Bang Otis minta stop, udah nggak kuat katanya. Dia keluarin carrier-nya, dia turunin, dia buka jaketnya, terus duduk. Nggak lama duduk, aku pusing nih kata dia. Muntah langsung, udah duduk dia langsung muntah. Wah kita kan juga cukup panik ya, jadi gimana ya, kita takutnya belum apa-apa hipo karena ngeliat kejadian sebelumnya gitu kan. Nah di situ juga sebenarnya dari berapa kali istirahat saya juga merasa pusing sih sebenarnya, nggak tahu karena begadang atau karena kebetulan di belakang saya ada si Caleb, dia bawa senter, jadi saya fokus sama jalan tapi dari senternya si Caleb, nggak tahu karena senternya si Caleb terlalu goyang gitu, jadi saya ngeliatnya jadi pusing. Atau emang kayaknya kombinasi lah ya sama nggak istirahat juga. Nah saya ya cuman malu dong, udah pernah ke Kerinci masa burangrang langsung pusing bilang-bilang. Jadi ada rasa gengsi, tapi itu salah guys, jangan ditiru. Serius itu salah, jangan ditiru. Jadi setelah aku melihat Bang Otis udah agak goyang jalannya, nggak lama setelah itu Bang Otis minta tukar bawa keril di situ kan. Nah setelah tukaran kita masih jalan terus. Itu udah hampir sampai di pos 1, Bang Otis minta berhenti. Nah di situ aku bingung juga kan, mungkin kecapean, itulah pemikiranku. Dan ternyata setelah 2 menit kita duduk di situ, Bang Otis katanya pusing. Setelah itu muntah, jadi panas dingin badannya kayak gitulah, kolaps istilahnya. Dan setelah itu Bang Otis memutuskan gak sanggup lagi. Nah Bang Otis bilang 1 orang lah temanin aku ke bawah gitu, ke base camp, mau balik lagi. Terus leader Mantok bilang ya kita harus turun semua. Dan di situ juga sepanjang perjalanan turun kita dapat ide nih biar ngecamp di dekat situ aja, cari lokasi yang enak buat ngecamp gitu, buat istirahat. Jadi setelah itu kita diriin tenda, kita masak, sarapan lah. Habis itu kita tidur. Nah setelah saya lihat Bang Otis muntah, disitulah yang saya sesalkan itu. Kenapa dari awal dia tidak istirahat? Terus kenapa setelah dia capek, dia nggak bilang kalau dia itu benar-benar capek gitu. Jadi dia paksa hanya karena mungkin dia itu gengsi karena masih pendakian pertama gitu loh. Jadi dia segan untuk bilang istirahat gitu, karena dia pikir kalau istirahat terus nggak enak ke yang lain, mungkin pemikiran dia begitu. Jadi dia paksa jalan terus dan akhirnya ya muntah gitu. Dan setelah muntah langsung saya ambil madu yang udah saya siapkan di tas saya, langsung saya ambil madu, saya kasih minum, saya kasih madu, saya suruh istirahat, tarik nafas untuk
menstabilkan jantung dia lagi gitu, karena kalau jantung detaknya cepat terus itu susah untuk bernapas gitu. Jadi dia kita suruh buat istirahat dulu, benar-benar stabil dulu, benar-benar udah nggak ngerasa capek lagi, baru kita putuskan ini mau lanjut atau mau balik gitu. Kita tanya, kalau misalkan lanjut apa sanggup untuk naik terus gitu. Kalau misalkan benar-benar udah mentok, udah nggak sanggup, turun, lebih baik turun, jangan memaksakan kehendak kita gitu loh. Kita perhatikan juga anggota-anggota kita. Jadi karena di situ Bang Otis juga udah ngerasa ya nggak kuat lagi lah kalau untuk dilanjutkan. Jadi kita lebih baik kita balik kanan, kita cari lapak yang bagus buat ngecamp. Tuh, jadi kita setelah semua udah stabil, udah normal semua, udah dapat keputusan untuk turun lagi, kita sama-sama turun bareng. Ingat, itu yang paling penting, itu berangkat sama, pulang harus sama, jangan pisah. Jadi kalau misalkan kita berangkatnya bareng, ada yang nggak sanggup, harus turun bareng. Susun rencana dari awal lagi, itu dia. Jadi setelah kami dapat lapak yang bagus, kita dirikan tenda dan kita bermalam di situ jadinya. Setelah kami bangun tenda, sudah selesai bangun tenda, kami makan. Habis makan, terus saya bilang ke abang-abang, Bang Manto, Bang Kaleb sama Bang Edwin, ku bilang gini, Bang ayo Bang naik Bang, aku pengen kali ke atas, ku bilang. Biar ada tulang Otis di sini, karena saya juga lihat Bang Otis masih ini kan, masih lemas lah istilahnya. Setelah itu kami siap-siap lah kau, kata Bang Manto. Kami siap-siap. Saya dengan semangatnya siap-siapkan makanan, karena saya orangnya paling nggak bisa lapar. Saya bawa makanan saya, naik ke atas. Dengan semangat kami naik ke atas. Nah, jadi setelah tadi yang Bruder Otis muntah, terus kita ngecamp, kita putuskan untuk ngecamp, terus paginya kita sarapan. Nah, si Gary dan si Kaleb itu ngajak saya, ayo Bang kita naik, aku pengen kali ngeliat ke atas katanya. Gue nolak. Kenapa nolak? Karena pertama yang aku lihat itu si Kaleb kayaknya belum terlalu berpengalaman. Maaf, bukannya untuk mengecilkan dia, tapi aku masih melihat, wah negatif nih kalau misalnya kita cuman bertiga. Saya ngajak si Manto karena dia yang udah beberapa kali naik burangrang dan pengalamannya juga cukup. Makanya saya harus kekeh, ayo toh kita naik. Tapi ya udah, si Manto bersikeras, udah Bang naik aja kalian bertiga. Ya saya nggak mau lah. Ntar kita naik bertiga nggak ada yang oke lah, si Kaleb tahu trek, tahu ininya. Cuman kan si Manto lebih di bidangnya, lebih expert di bidang pergunungan lah kita bilang. Nah yaudah kita naik. Setelah kita naik, sempat istirahat beberapa kali. Di situ juga yang saya takutkan, kenapa saya nggak mau naik bertiga, karena si Gary punya asma. Kan gila aja kalau kenapa si Gary asmanya kambuh, yang sadar cuman aku sama si Kaleb. Si Manto nggak ada sebagai expertnya, nggak lucu dong. Nah, jadi kita berangkat, kita naik, kita jalan. Sempat beberapa kali istirahat, naik terus sampai nih ada satu kelompok, isinya kalau nggak salah 4 cewek 1 cowok. Dia ngegombalin nih. Kita nggak tahu dia ngegombalin siapa, cuman begitu kita lewat, punten teh, iya mangga, halus banget, lu tahu dong. Ciwi-ciwi ya kan, ciwi-ciwi gunung itu strong semuanya. Nah setelah kita udah agak jauh, udah mulai nggak kelihatan, si kelompok yang cewek-cewek tadi manggil lagi, Bang minta nomor HP-nya dong, kata dia gitu. Lah kita kan nggak tahu nih siapa nih yang digodain ya, siapa nih target si cewek nih, apakah si Gary atau si Manto, karena si Manto paling belakang gitu. Ya mungkin karena si Gary GR-nya rada tinggi ya,
Si Gary langsung Instagram saya ini apa, Gary Manik itu, nomor WA saya sekian. Nggak tahu udah di save apa enggak sama itu cewek-cewek. Ya intinya kita minta apa ya, kayak bertambah lah semangat untuk pendakian gitu. Nah naik sampailah kita di puncak. Dan untuk saya yang pertama kali naik ke Burangrang, wah ternyata salah, saya menyepelekan Burangrang itu the best bro. Itu Burangrang luar biasa. Nggak berapa tinggi, tapi kalau kata Firsa Besari, kecil tapi pedes katanya, cabai rawit tuh Burangrang. Goks. Setelah jam 12 siang, habis kami makan siang, kami mau memutuskan untuk naik ke puncak Burangrang. Dan si Gary ngajak kami untuk naik bertiga, aku, Bang Edwin, dan juga si Gary. Nah, si Bang Edwin ini nggak mau naik ke puncak karena karena tidak ikut Bang Manto yang sudah berpengalaman ke Gunung Burangrang. Setelah saya mengajak abang-abang tercinta mau naik ke atas, Bang Edwin menolak karena dia belum tidur juga kan, jadi dia belum siap kalau bertiga. Makanya Bang Edwin ajak Bang Manto, dan kebetulan Bang Manto dengan senang hati dia mau ikut ke atas, dan kami jalan ke atas. Saya dengan semangat ke atas karena belum pernah naik gunung kan, jadi penasaran lihat gunung yang lautan awan gitu. Saya pengennya ke gunung cuma lihat itu aja sih sebenarnya. Saya naik. Pertama kami ketemu cewek, namanya cowok kan, lihat cewek apalagi nggak bermakeup kan, gimana ya rasanya ya. Terus kami naik, terus ada cewek yang bilang, "Bang, minta WA-nya dong." Terus saya belum kasih kan di situ. Terus dibilang nomor nama Instagramnya dong, nama Instagramnya. Akhirnya saya kasih. Kenapa saya yakin itu tujuannya buat saya? Karena dia bilang itu sesudah saya lewat. Makanya saya yakin, bukan kepedean Bang Win, sok tahu lu. Habis itu kami naik ke atas lagi, nggak berapa lama kemudian kami ke atas terus ketemu cewek lagi. Namanya cowok ya kan, godain, "Teh hati-hati ya." Terus dia buang muka, terus ya gitulah cuek. Di situ saya dapat pelajaran kalau di gunung itu tidak boleh sombong, apalagi sepele lah. Soalnya cewek itu setelah saya bilang kayak gitu terus dia nggak balas, dia jatuh dan kepalanya terantuk di tangga gitu, kayak tanah terus tetangga. Terus kami ketawa tiga-tiganya nengok. Muka ceweknya gimana? Muka ceweknya jelek lah pokoknya. Cantik sih, cantik. Semua cewek cantik itu relatif, tapi di situ karena dia sombong, jadi mata saya melihat dia itu cewek jelek aja lah pokoknya. Setelah kami balik, langsung dirikan tenda. Mereka semua saya suruh tidur, istirahat dulu si Bang Otisnya, si Gerinya, semua kita suruh istirahat dulu. Dan di situ saya memutuskan untuk jaga tenda, jadi saya di situ nggak tidur supaya saat mereka bangun gantian saya yang tidur paginya, begitu rencana saya. Nah setelah pagi ternyata si Gerinya bangun, Geri bangun, Edwin bangun, Caleb bangun. Nah Gerinya itu ngajak buat lanjut ke puncak. Geri ngajak lanjut ke puncak. Terus dia bilang, "Bang, ayolah kita naiklah ke puncak." Nah saya karena posisi saya juga belum tidur, di situ saya juga badan jadi nggak fit kan karena nggak tidur kan. Saya nolak di situ. Udahlah lain waktu aja kita naiknya bareng-bareng kayak gitu. Nah tapi dalam satu sisi lagi dalam pikiran saya, Gary kan baru pertama kali nih naik gunung. Kalau misalkan kita langsung balik, kesannya kurang bagus kayak gitu. Apalagi dia udah persiapan ya mateng juga lah, bawa makanan banyak, bawa ini, pokoknya dia ambisi juga buat naik ke puncak gitu. Dia bangun cepet, langsung packing, langsung siap-siap buat naik gitu. Saya berpikir ya udah,
kita putuskan buat naik. Tapi di situ saya tinggalkan teman saya Lubis buat jagain Bang Otis, karena di situ Bang Otis belum bangun, Bang Otis doang yang belum bangun. Jadi saya Lubis tinggal di tenda buat nemenin Bang Otis, yang lainnya ikut saya buat naik gitu. Jadi saya paksain lah buat naik ke atas. Karena juga saya udah sering kan, udah nggak sering sih, udah pernah lah naik Burangrang. Jadi saya udah tahu medannya bagaimana. Kira-kira saya sanggup lah gitu. Udah akhirnya kita naik jalan ke atas. Di situ kita nggak tahu kalau misalkan Bang Otis itu masih pengen juga buat naik gitu. Yang dalam pikiran saya kan ya udah Bang Otis nunggu di tenda, di istirahat, nanti setelah kami turun baru kita pulang kayak gitu. Dan kami kan hanya tektok doang lah istilahnya. Kalau tektok itu naik langsung turun paling 15 menitan di puncak gitu, baru kita langsung turun gitu. Paling bawa seadanya aja, nggak usah gulung tenda apa segala macam. Paling bawa air minum, bawa makanan buat di atas, buat di jalan gitu. Tapi posisi juga di situ kita lagi kekurangan air juga sih sebenarnya, karena semua udah capek dari malam, minum banyak. Nah ternyata sisa air kita itu tinggal dikit, tinggal sekitar 4 botol aqua besar. Kita putuskan buat bawa 2 botol, tapi di situ menurut saya sebenarnya ini nggak cukup, melihat ya masih pemula, Giri juga masih pertama gitu kan, pasti gampang belum bisa ngontrol itulah minum gitu segala macam, belum bisa. Jadi dalam pikiran saya ini pasti kurang, tapi ya kita coba aja dulu gitu, karena kalau misalkan kita bawa air itu semua, yang di bawah pasti nggak punya air buat masak, buat apa segala macam kan, harus butuh air juga gitu. Udah kita bawa 2 botol, kita lanjut jalan. Setelah lihat cewek itu yang jatuh itu, kami mau tolong, tapi akhirnya karena dia udah ditolong takutnya dia tersinggung kan, akhirnya kami lanjut ke atas. Terus saya bilang, aduh Bang, nggak kuat nih, gimana nih, 15 menit kata Bang Edwin, 15 menit lagi. Baru pendaki lain nggak tahu loh, sehati mungkin mereka bilang 15 menit, padahal guys tahu 1,5 jam, 2 jam. Bayangkan kaki udah mau copot ya kan, naik terus, naik, tapi tetap semangat. Saya paling agak-agak berhentinya lebih sering lah, berhenti. Terus setelah setengah perjalanan udah mau menuju puncak, akhirnya kami ketemu sama anak kecil, belum sekolah itu. Dia bilang, ini ada anak kecil, abang-abangku kan bilang, ini ada anak kecil, masa kok kalah sama mereka. Terus aku foto kan, habis itu nggak tahu kenapa saya semangat, saya lari di duluan. Terus mau nyampe puncaknya ketemu anak 4 tahun. Anak 4 tahun loncat-loncat, lari-lari, nggak dipegang. Pokoknya dia lari-lari. Akhirnya saya minta foto dong dek. Akhirnya difotoin. Akhirnya saya lari lagi ke atas. Setelah saya di atas, duluan kan tuh, duluan. Terus Bang Kaleb disuruh sama Bang Edwin sama Bang Manto, dibilang kejar lu si Gary itu, nanti hilang dia di gunung ini. Akhirnya dikejar Bang Kaleb tuh. Waktu dikejar Bang Kaleb, kaki rasanya nggak kuat guys, padahal sejengkal lagi udah nyampe puncak. Akhirnya tunggu berapa menit, kaki udah mulai enak, aku lari ke puncak. Dan anehnya naik puncak ternyata, naik gunung itu kalau kita udah ketemu, lihat apa yang kita tuju, capeknya hilang guys, sumpah hilang. Dan rasanya itu senang banget banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan bagikan semua ke teman-teman kalian. Oke?